Ya teman, kembali lagi sama saya dan di sini saya kedatangan suatu RAM terbaru dari Innovation. Seperti contoh yang ada di sini ya, dari segi penampakannya. Ini adalah Innovation Prime 2x8GB DDR4 dengan kecepatan di 3200. Yang dimana serinya Innovation Prime dia itu ada dua tipe ya, DDR4 dan juga DDR5. Seperti contoh yang ada di sini untuk yang DDR5, dan yang DDR5 akan saya review besok lah, 2 hari lagi lah setelah ini. Dan yang bagusnya keduanya tersebut dia itu di harga terjangkau. Seperti contoh yang ada di sini, 2x8GB di kecepatan 3200 di harga 500.000. Terbilang paling murah lah daripada di beberapa brand pada umumnya. Seperti contoh dari segi Kio dia itu di 520, kalau yang di Cube Gaming sama-sama sih di 520 juga. Tapi kalau yang ini lebih murah, 500.000 aja, tepat 20.000 lah. Untuk kalangan semua RAM yang dimana ada heatsink. Dan kalau misalnya tanpa heatsink juga ada sih, harga di bawah 500.000 ya. Tapi yang kunilai dari segi yang ada heatsinknya, seperti contoh yang ada di sini. Dan sebelum itu, sebelum saya reviewnya yang dimana dari tes di OC dan juga gaming serta yang lainnya, jangan lupa klik subscribe di pojokan bawah itu ya, tinggal diklik seperti itu. Lanjut yang pertama di sini dari segi packagingnya, dia itu standar pada umumnya lah, biar kata jangkau ya wajar sih. Cuma dikasih plastikan aja. Dan di bagian pojok sini ada tulisannya garansi lifetime ya, jadi aman lah. Kebanyakan RAM memang seperti itu, garansinya lifetime, kalau ada kerusakan langsung ganti baru. Dan aku buka dulu dari segi plastron yang ada di sini, dan kita ambil dari segi bentuk RAM-nya seperti apa, dan seperti ini. Dia tuh ada heatsinknya berwarna hitam, dan terbilang ini cukup ringan lah, tidak terlalu berat-berat banget ya. Dan di sini untuk penampakan RAM-nya di bagian depan belakang ada tulisan Innovation Prime. Untuk yang ada di sini CL-nya, kalau salah sih di CL22 ya, untuk kecepatan 3200 kalau saya cek di website maupun di pengujiannya. Bisa dibilang itu standar, karena harga murah biasanya tersebut di CL22 maupun 21 serta 20. Tapi yang bagusnya itu ada heatsinknya, supaya lebih dingin dari segi komponen RAM-nya, dan juga lebih bagus dari segi tampilannya, daripada menggunakan yang polosan. Dan seperti ini dari segi bentuknya ya. Dan juga dari segi pengujiannya, saya tuh menggunakan 3 sampel. Yang dimana tersebut untuk yang ada di sini, di default di 2667 MHz di CL20, dan juga XMP-nya di 3200 CL22, serta saya OC mentok di 3333 di CL23. Kenapa saya bilang mentok? Karena saya tes di 3400, dia tuh nggak bisa hidup untuk RAM yang ada di sini, jadi ya wajar lah. Dan apalagi saya tes di 3200 dengan CL yang rendah di 16 dan juga 18, dia itu juga sama tidak bisa. Jadi cuma stabilnya di CL22 aja untuk RAM yang ada di sini. Di default, SMP dan juga di OC di 3333. Dan juga komponen yang saya pakai yang ada di sini, saya tuh menggunakan dari sini 5600G, dan juga moponya menggunakan MSI A520M Pro serta menggunakan CPU core dari set Fuma 3. Intinya seperti itu dari segi speknya. Oh ya, dan juga tambahan ya, untuk di RAM manufaktur yang ada di sini menggunakan SK Hynix. Tapi aku bingungnya di bagian spesifikasi yang ada di websitenya atau di Tokopedia-nya ini, dia itu ada tulisannya menggunakan Micron, Samsung maupun SK Hynix. Mungkin bisa dibilang itu random ya, apa yang kalian dapat dari segi di RAM manufakturnya. Seperti itu aja penjelasannya, nggak usah berlama-lama. Lanjut ke tes yang pertama dulu dari segi OpenGL di Geekbench R15. Seperti contoh yang ada di sini gambarannya. Untuk yang pertama default di 2667, dia itu mendapatkan di 114 fps. Kalau yang XMP 3200 CL22 mendapatkan di 121 fps. Kalau yang saya OC di 3333 CL23 mendapatkan di 124 fps. Kalau kita bandingkan default ke SMP, terpaut lumayan ya, di 7 fps. Tapi kalau yang SMP ke OC cuma terpaut di 3, terbilang ini masih tipis. Seperti itu perbedaannya. Tapi lebih baik jangan lupa untuk di XMP ya, supaya itu berjalan sesuai kecepatannya di 3200 untuk minimalnya, supaya kencang performa RAM kalian. Dan lanjut ke tes gaming yang pertama di Tom Clancy Rainbow Six Siege. Untuk yang 2600 mendapatkan di 81 fps. Kalau yang 3200 mendapatkan di 87 fps. Kalau yang di OC 3333 mendapatkan di 87 fps juga. Jadi bisa dibilang performanya sama lah untuk yang 3200 dan juga 333. Tapi kalau yang default terpaut di 6 fps, atau bisa dibilang tidak sampai di 10% lah perbandingannya dari segi tes Tom Clancy Rainbow Six Siege. Dan selanjutnya di Shadow of the Tomb Raider, untuk pengujian yang pertama di 2600 mendapatkan di 30 fps.
Kalau yang SMP 3200 mendapatkan di 32 fps, dan kalau yang di OC 3333 mendapatkan di 33 fps. Kalau kita bandingkan cuma terpaut sedikit aja, dari default ke SMP di 2 fps, tapi dari segi SMP ke OC cuma terpaut 1 fps saja di game Shadow of the Tomb Raider. Kurang lebih seperti itu, dan lanjut ke pengujian AIDA 64, Chance dan Memory Benchmark. Gambarannya yang ada di sini semua dari segi default, SMP dan juga OC. Kalau kita bandingkan dari segi default ke SMP terpaut ribuan lah. Dari segi membacanya di 5 ribuan, menulisnya di 3 ribuan, dan juga copy di 5 ribuan. Tapi dari segi SMP ke OC, dia itu cuma terpaut tipis aja. Dan apalagi dari segi menulisnya, yang SMP dia itu malah lebih tinggi daripada yang di OC, cuma di 118 aja. Meskipun yang lainnya cuma terpaut di 844 dari segi membacanya, dan juga 217 dari segi copy-nya. Kurang lebih seperti itu dari segi pengujian di AIDA 64 Memory Benchmark. Silahkan di pause dan juga dilihat lah kalau misalnya pengen lebih lama. Kurang lebih seperti itu, dan lanjut ke kesimpulannya. Di harga 500.000 ini terbilang worth it lah, yang dimana di harga termurah daripada di brand lain yang dimana udah ada heatsink-nya juga. Kalau misalnya merakit low budget, ini bagus sih, di 3200 kecepatannya di harga 500.000. Dan kalau misalnya pengen lebih bagus bisa cari yang lainnya lah, tapi meskipun di harga hampir di 600.000 kemungkinan, yang dimana bisa mendapatkan CL-nya lebih ketat, bisa di 16, bisa di 18, maupun bisa dinaikkan sampai di 3400. Maka dari itu tiap RAM beda-beda ya dari segi spesifikasinya. Dan saya tes ini maksimalnya di 3333 saya OC. Mungkin di tiap orang beda-beda ya, ada yang bisa lebih, ada yang bisa di bawahnya, atau enggak bisa sama menggunakan RAM dari Innovation Prime. Kurang lebih seperti itu review dari saya untuk pengujian RAM Innovation Prime 2x8GB di kecepatan 3200. Dan garansinya lifetime. Kalau misalnya ada kerusakan langsung cat aja, langsung ganti baru. Dan kalau berminat saya akan beli aja, linknya ada di deskripsi untuk yang ini, Innovation Prime DDR4. Sekian dari saya, jangan lupa like dan subscribe, dan nantikan video lainnya mengenai review papat PC seperti contoh yang ada di sini, ada RAM, CPU cooler, SSD, dan juga yang lainnya. Terima kasih sudah nonton.